Hai, selamat datang di hari 46 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, aktif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Saya belajar dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa ketika kita mengubah cara bicara, kita juga bisa mengubah kehidupan kita. Dan inti dari tantangan 100 hari berbicara adalah untuk mengubah cara bicara saya dan output akhirnya mengubah cara bicara ini akan membantu saya untuk mengubah kehidupan saya dan membangun kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dan di hari 46 ini, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Kenapa saya sangat suka dengan metode latihan ini? Karena yang pertama, saya bisa sembari belajar sambil latihan. Dan yang kedua, saya bisa menambah kosakata. Tidak hanya menambah wawasan, tapi kan ketika saya baca buku, saya akan mendapatkan kosakata yang baru dan bank kosakata di kepala saya akan bertambah. Dan yang ketiga, saya bisa memperbaiki dan juga meningkatkan artikulasi saya. Dan nilai plusnya adalah sekalian latihan berbicara. Tapi tipsnya, kalau kamu ingin latihan seperti ini, jangan baca buku dalam hati. Tapi baca buku dengan volume yang tinggi. Memang sengaja membaca dengan volume yang tinggi, karena kan tujuan kita latihan berbicara. Kalau kita baca buku dalam hati, ya kita nggak latihan bicara. Tapi ketika kita baca buku menggunakan volume yang tinggi, secara tidak langsung kita kan juga latihan berbicara. Dan tips lainnya adalah jangan lupa untuk berbicara menggunakan ritme dan juga dinamika plus jeda. Selalu berpikir bahwa omongan itu sama seperti musik. Ada dinamikanya, ada ritmenya, ada jedanya. Jadi Andre, saya tidak akan lelah untuk mengingatkan saya sendiri, jangan lupa untuk berbicara layaknya musik, ada ritme, dinamika, dan juga jeda. Dan jangan lupa untuk mainkan visualnya atau non-verbalnya, ekspresi wajah, body language, dan juga gestur tangan. Saya akhiri yappingnya dan mari kita mulai kelatihannya. Dan di hari 46 ini saya baca buku yang judulnya adalah How to Grow Rich. Dan subheadline-nya adalah rahasia kaya para miliarder yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Cara untuk menumbuhkan hasrat. Poin ke-8 adalah segera ambil tindakan. Begitu kamu menetapkan tujuan untuk dirimu sendiri, segeralah untuk bertindak. Saat kamu mulai mengerjakan tujuan baru yang segar, jangan terlalu khawatir tentang membuat rencana jangka panjang yang cukup terperinci. Terlalu sering orang terjebak dalam keadaan kelumpuhan analisis dan tidak pernah mencapai tahap tindakan. Kamu dapat mengembangkan rencanamu nanti, tetapi mulailah lebih dulu. Cukup identifikasi tindakan fisik pertama yang perlu kamu lakukan, kemudian kerjakanlah. Misalnya, kalau kamu telah memutuskan untuk menurunkan berat badan, langsung ke lemari es dan buang semua makanan junk food. Jangan pikirkan itu, jangan renungkan konsekuensinya, lakukan saja dengan segera. Salah satu rahasia sukses adalah menyadari bahwa motivasi mengikuti tindakan.
Salah satu rahasia sukses adalah menyadari bahwa motivasi datang setelah aksi. Kadang motivasi itu datang sebelum aksi, tetapi kadang juga motivasi datang setelah aksi. Aksi dulu, motivasi datang. Aksi dulu, motivasi datang. Tapi ketika kita menunda justru membunuh motivasi. Salah satu rahasia sukses adalah menyadari bahwa motivasi mengikuti tindakan. Momentum tindakan yang berkelanjutan akan memicu motivasi, sementara menunda akan membunuh motivasi. Jadi, bertindaklah dengan berani seolah-olah tidak akan gagal. Kalau kamu terus menambahkan bahan bakar pada hasrat dirimu, kamu akan mencapai titik di mana kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah berhenti dan akhirnya kesuksesan tidak akan lebih dari masalah waktu. Sekali lagi, salah satu rahasia sukses adalah menyadari bahwa motivasi itu datang setelah aksi. Motivasi mengikuti tindakan. Kalau kita bertindak, motivasi akan datang. Kalau kita menunda, itu akan membunuh motivasi. Jadi, selalu prioritaskan untuk aksi daripada hanya menunggu motivasi. Karena motivasi mengikuti aksi. Kalau kamu menerapkan 8 strategi ini, kamu akan menambah begitu banyak bahan bakar pada hasratmu, sehingga api hasrat dalam dirimu tidak akan pernah padam. Kamu akan terus bergerak maju, bergerak menuju sasaran layaknya peluru kendali. Dan kamu akan menikmati prosesnya karena kamu akan begitu fokus pada imbalan positifnya. Kalau kamu mendapatkan cukup banyak energi positif yang mengalir ke dalam dirimu, maka kamu akan segera mendapatkan hasil yang positif. Maka dari itu, jika kamu ingin mewujudkan kesuksesan, sebuah hasrat yang membara adalah hal penting dan mutlak. Bila kamu lebih fokus kepada kekurangan yang ada, maka kamu akan lebih menarik kekurangan itu secara tidak sabar, secara tidak sadar ke dalam hidupmu. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus berpikir positif. Because at the end of the day, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau semua isi pikiranmu, sorry to say, negatif, ya kamu akan bertindak negatif. Dan ketika tindakanmu negatif, hasilnya juga akan negatif. Tapi sebaliknya, kalau semua pikiranmu isinya positif, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, energi yang bagus, maka kamu akan bertindak secara positif. Dan tindakan yang positif, hasilnya juga akan positif. Ketika kamu fokus pada hasrat dalam dirimu, ia akan menggiringmu untuk melakukan tindakan yang akan memberikan hasil dan juga akan mendorongmu keluar dari zona nyaman. Orang-orang yang sukses adalah mereka yang memiliki hasrat membara dalam dirinya. Orang sukses semua memiliki satu kesamaan. Mereka punya hasrat yang membara untuk mencapai tujuannya di dalam dirinya. Dengan hasrat yang membara, ketika kamu ingin sesuatu, termasuk ketika kamu ingin menjadi kaya dan sukses, kamu tidak akan tinggal diam tanpa melakukan apapun. Kamu pasti akan beraksi, bergerak dengan penuh semangat untuk meraih impian tersebut. Hasrat yang membara akan membantu kamu untuk mengambil aksi untuk mencapai tujuanmu. Karena pada akhirnya, hasil yang kita inginkan itu datang dari aksi. Bukan datang dari overthinking, bukan datang dari menunda, tapi hasil datang dari tindakan. Semakin cepat kita bertindak, semakin cepat kita melihat hasilnya. Dan hasrat yang membara akan bantu kita untuk mengambil aksi dengan penuh semangat.
yang menuntun kita mencapai tujuan kita. Dalam buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill mengemukakan 6 langkah untuk mengubah hasrat yang membara menjadi sebuah kesuksesan. Sekali lagi, saya ingin menekankan salah satu rahasia sukses adalah menyadari bahwa motivasi mengikuti tindakan. Momentum tindakan yang berkelanjutan akan membangun motivasi, tapi menunda itu membunuh motivasi. Jadi selalu prioritaskan aksi daripada hanya menunggu motivasi, karena motivasi mengikuti aksi. Lanjut. Dalam buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill mengemukakan 6 langkah untuk mengubah hasrat yang membara menjadi sebuah kesuksesan. Yang pertama, pastikan jumlah uang yang kamu hasratkan dalam benakmu. Pastikan jumlah uang yang kamu hasratkan dalam benakmu. Tentukan dalam pikiranmu berapa jumlah uang yang kamu inginkan. Kamu tidak cukup hanya dengan mengatakan saya ingin banyak uang. Jadilah spesifik. Akan tetapi, kamu harus memastikan jumlahnya. Misalnya, saya ingin punya uang 100 juta. Mengapa harus demikian? Sebab ada alasan psikologis di balik gagasan menetapkan tujuan secara pasti. Menurut studi Edwin Locke, orang yang menetapkan niat yang tepat berarti menantang berhasil dalam rencana mereka. Di balik menetapkan tujuan secara pasti atau jelas adalah kamu akan lebih memahami pengorbanan dan tugas menantang yang harus kamu buat untuk mencapainya. Dan yang kedua, tetapkan secara persis apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan uang tersebut. Langkah pertama adalah tentukan jumlah uang yang kamu inginkan. Dan langkah kedua, tetapkan secara persis apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang tersebut. Tentukan secara pasti apa yang ingin kamu berikan sebagai imbalan atas uang yang kamu inginkan. Tentukan secara pasti apa yang ingin kamu berikan sebagai imbalan atas uang yang kamu inginkan. Tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak berguna. Tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak berguna. Semakin besar dan menantang tujuan yang telah kamu tetapkan, maka kamu akan semakin bekerja keras dan berkorban untuk mendapatkannya. Supaya kamu fokus pada pencapaian luar biasa dan melakukan lebih dari apa yang biasanya kamu lakukan, kamu harus mengambil waktu dan tenaga dari hal yang lain. Apakah kamu akan mendedikasikan waktu berjam-jam untuk tujuan ini atau hal lain yang akan mengganggu komitmenmu untuk tujuanmu? Tidak ada yang datang dari ketiadaan. Kamu harus mengarahkan kembali sebagian besar atau bahkan semuanya untuk mencapai tujuanmu apabila kamu ingin mengubah hasratmu menjadi kenyataan. Dan langkah ketiga adalah tetapkan tanggal pasti kapan kamu bermaksud memiliki uang tersebut. Atau bahasa kerennya adalah deadline. Tentukan deadline-nya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan tersebut? Dengan memilih tenggat waktu yang terlalu jauh, kamu mungkin merasa memiliki banyak waktu yang tersedia. Kamu mungkin akan menunda-nunda setiap tugas. Pada saat yang sama, memilih hari yang terlalu dekat dengan momen komitmen dapat membuatmu merasa cemas dan menyebabkan kelelahan lebih awal. Evaluasi dengan cermat jumlah pekerjaan yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuan yang telah kamu tentukan dan pilih. Dan yang keempat,
Buat rencana pasti untuk melaksanakan hasratmu. Buatlah rencana yang pasti untuk melaksanakan keinginanmu. Selanjutnya, segera bertindaklah untuk mewujudkan rencanamu ini menjadi sebuah kenyataan. Mungkin ini tampak sederhana dan terlihat bodoh, tetapi mengambil langkah pertama adalah hal yang harus kamu lakukan jika ingin mengubah hasrat menjadi sebuah kesuksesan. Ketika kamu sudah menentukan jumlah uang yang kamu inginkan, rencana untuk memilikinya, dan tanggal pasti memiliki uang tersebut, lantas tugas kamu adalah bertindak untuk menggapainya. Untuk mulai, kamu tidak harus sempurna atau detail, sebab di dalam proses untuk mengubah hasrat menjadi kenyataan pasti ada peristiwa yang tidak terduga. Memiliki gagasan tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu akan membantumu mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang ada pada dirimu. Dan yang kelima, catat langkah 1-4 secara singkat dan juga jelas. Tulis atau catat pernyataanmu secara jelas dan ringkas tentang jumlah uang yang ingin kamu peroleh. Sebutkan batas waktu perolehannya, nyatakan apa yang ingin kamu berikan sebagai imbalan atas uang tersebut, dan jelaskan secara pasti rencana yang ingin kamu lakukan. Menuliskan pernyataanmu akan membuatnya terdengar lebih nyata, lebih dapat dicapai, dan kamu akan memiliki pernyataan yang jelas tentang apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu akan mendapatkannya. Kemudian, kamu sekarang bertanggung jawab untuk mewujudkan apa yang tertulis di selembar kertas tersebut. Menurut artikel tentang pengaturan tujuan yang dipublikasikan di Positif Psikologi, orang yang menulis tujuannya akan lebih mungkin mencapainya daripada mereka yang tidak menuliskannya. Dan yang keenam, baca pernyataanmu secara keras 2 kali sehari. Baca pernyataanmu secara keras 2 kali sehari. Berapa banyak uang yang ingin kamu dapatkan? Rencananya gimana? Deadline-nya gimana? Step by step-nya gimana? Baca itu secara keras 2 kali sehari. Bacalah pernyataan tertulismu dengan lantang 2 kali sehari. Sekali sebelum tidur di malam hari dan sekali setelah bangun di pagi hari. Saat kamu membaca, lihat, dan rasakan dengan percaya diri seolah-olah kamu itu sudah memiliki jumlah uang yang kamu inginkan. Mungkin hal ini terlihat aneh, konyol, dan bahkan tidak masuk akal untuk membacakan pernyataanmu 2 kali sehari. Tetapi ada alasan psikologis untuk praktek ini. Faktanya, menurut Catherine J. Lively, afirmasi digunakan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk mendorong kita percaya hal-hal tertentu tentang diri kita atau tentang dunia ini. Mereka juga digunakan untuk membantu kita menciptakan realitas yang kita inginkan. Seringkali dalam hal membuat atau menarik kekayaan, cinta, keindahan, dan kebahagiaan. Dengan kata lain, mengulang pernyataanmu setiap hari dengan lantang yang didukung oleh emosi yang terkait dengan kepemilikan sejumlah uang tertentu memiliki kekuatan untuk meningkatkan getaran dirimu dan secara magnetis tertarik kepada dirimu. Menurut hukum tarik-menarik, apa yang sangat kamu inginkan. Dalam buku ini, saya belajar pentingnya memiliki hasrat yang membara untuk mencapai tujuan kita.
Karena pada akhirnya, hasil yang kita inginkan itu datang dari tindakan kita. Dan tindakan kita itu didorong dari hasrat diri kita. Dengan memiliki hasrat yang kuat atau hasrat yang membara, akan bantu kita untuk segera ambil aksi dan tidak akan berhenti seberapa banyak atau seberapa besar masalah yang akan kita hadapi di dalam prosesnya. Jadi, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah salah satu rahasia sukses yang harus kita miliki adalah sadar bahwa motivasi mengikuti tindakan. Tindakan sekecil apapun itu akan membangun motivasi, sedangkan menunda akan membunuh motivasi. Slow motion is better than no motion. Thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses, dan kamu juga akan sukses. See you on the next video.